Shalom semua. Shalom Caleb. Shalom Peli. Hari ini kita sekolah minggunya masih di rumah saja. Nah, Tante Renita mau tanya, siapa yang selama di rumah saja olahraga? Caleb olahraga? Timo olahraga? Peli olahraga? Oh, Peli olahraga. Yuk kita sama-sama olahraga. Dikepak-kepakan tangannya, kita mau olahraga bareng-bareng ya. Semuanya bangkit berdiri, kita bergerak bersama. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat. Caleb untuk kemuliaannya, Tuhan kepala digeleng-geleng kepalanya, kaki diangkat-angkatkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, kepak-kepakan tangannya, ayo digoyang-goyangkan badannya, Peli, agar tubuh sehat dan kuat untuk kemuliaannya. Tuhan kepala digeleng-geleng kepalanya, diangkat-angkatkan kakinya. Good job. Agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja selanjut. Ke kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Adik-adik, Tante Renita mau ngajak lagu kita yang kedua. Masih ingat gak cerita istri Lot yang dia lihat hartanya jadi tiang garam? Yuk kita nyanyi Larilah Cepatlah, pura-pura jadi patung ya. Semuanya tepuk tangan. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Caleb bisa jadi patung? Oh, ada patung bisa bergerak, berarti nggak jadi patung dong. Kalau Timo jadi patung nggak ya? Timo mau burger? Ada patung bergerak, berarti nggak jadi patung. Ya, yuk berdiri ya, yuk kita nyanyi lagi yuk. Siap? Ayo Caleb tepuk tangan. Larilah cepatlah Lot dan keluarga. Caleb, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Siapa lupa? Lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Sekarang kita lihat patung siapa yang bisa digelidikin. Oh, Timo gagal. Wah, masa ada patung begini ya? Caleb mau pisang goreng? Oh, nggak menjawab. Caleb mau kentang goreng? Wah, patungnya semriwing. Peli mau? Oh, patungnya bisa berubah tempat. Yuk kita nyanyi lagi. Nanti di akhir akan Tante Renita sebut kita mau jadi patung apa. Siap semua? Tepuk tangan. Semangat dong, Peli tepuk tangan dong. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Suaranya. Janganlah melihat menoleh harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Patung kaget. Wah, nggak ada yang bisa jadi patung kaget. Masa ada orang kaget mukanya begini? Oh, nggak bisa. Caleb patung kaget. Oh, begini. Sekarang kita siapkan hati untuk firman Tuhan ya. Adik-adik silakan duduk yang manis. Kita angkat lagu pujian berikut. Nah, adik-adik kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.
kita rindu firman Tuhan ada tinggal di dalam hati kita. Semuanya lipat tangan, Timo lipat tangan, Kaleb coba lipat tangan, Eli lipat tangan. Oke, lihat situ ya. Semuanya lipat tangan. Biar tahu gerakannya, pakai gerakan boleh kok. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyi pakai gerakan ya. Firman Tuhan ku dengar, taruh di kuping tangannya. Ku tanam di hatiku, ayo Kaleb. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, yang sudah tahu tutup matanya, lipat tangannya. Firman Tuhan ku dengar, kita tutup matanya. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan, terima kasih buat sukacita kami hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu yang berkuasa itu hadir di dalam hati kami, hadir di dalam hidup kami. Berkati kami semua agar kami mengerti akan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak cantik, anak-anak cakep. Senang bertemu dengan kalian lagi walau hanya melalui sekolah minggu online. Hari ini Tante Noni punya cerita, judulnya Aku Anak Tuhan yang Taat. Mari kita dengarkan sama-sama. Setelah itu bantu Tante Noni untuk review ulang atau cerita ulang ya. Selamat mendengarkan. Di sebuah keluarga, tinggallah papa, mama, juga seorang anak laki-laki bernama Momo. Momo adalah seorang anak laki-laki yang baik dan hebat juga pintar loh. Momo rajin membantu orang tuanya, rajin belajar, terutama Momo rajin membaca Alkitab dan juga rajin berdoa. Tetapi karena musim pandemi corona ini, sekolah Momo diliburkan, sehingga Momo hanya bisa diam di rumah saja. Momo juga tidak bisa ke sekolah minggu loh teman-teman, dan bahkan bermain bersama teman-temannya lagi. Juga tidak bisa kemana-mana termasuk pergi ke mall. Sedih ya. Tetapi dari sekolah Momo memberi tugas PR secara online, sehingga Momo punya kegiatan di rumah. Kalian juga sudah mengalaminya kan? Bahkan sudah menyelesaikan ujian akhir. Suatu hari, Papa Momo memberikan hadiah untuk menjadi teman buat Momo. Apa ya hadiahnya? Rupanya sebuah gadget. Tapi dengan perjanjian, Momo tidak boleh lupa dengan tugas-tugasnya. Wah, Momo senang sekali. Momo melompat kegirangan dan berlari ke kamarnya. Dia mulai belajar mengenal gadgetnya dan mulai bermain dengan gadgetnya itu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, hingga setengah hari berlalu dan akhirnya Momo lupa waktu. Hari sudah mulai malam. Tak lama kemudian terdengar suara mama yang memanggil Momo berulang-ulang kali. Momo, ayo mandi. Waktunya mandi dan waktunya kamu makan malam. Akhirnya Momo menjadi buru-buru untuk mandi. Dan waktu makan pun juga buru-buru sehingga dia lupa berdoa. Dalam pikiran Momo hanya ingin bermain dengan gadget barunya. Momo lupa berdoa. Momo lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Nah, Momo lebih lagi lupa adalah mengerjakan PR dari sekolahnya. Momo mulai malas-malasan, bahkan mulai berbohong.
Bahkan waktu bermain dengan gadgetnya hingga larut malam, Momo lupa untuk berdoa tidur. Momo mulai sibuk dengan gadgetnya setiap hari. Dia lupa mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya. Nah, hingga suatu hari Mama Momo mendapatkan hasil nilai PR online Momo yang sangat buruk dari guru sekolah Momo. Ayah Momo sangat sedih waktu melihatnya, bahkan mulai marah dan mengatakan bahwa jika Momo tidak menggunakan gadgetnya dengan baik, maka gadgetnya akan disimpan. Momo hanya tertunduk. Saat malam tiba, Papa dan Mama memanggil Momo. Kemudian Papa mulai menceritakan bagaimana dulu Momo adalah anak yang baik dan anak yang hebat, sehingga membuat Papa Mama bangga. Bahkan Tuhan Yesus senang. Tetapi ada yang membuat Tuhan Yesus sedih. Momo mulai mengambil hati dan waktu Momo lagi untuk malas-malasan berdoa, malas membaca Alkitab, dan juga sudah mulai tidak patuh pada orang tua, tidak taat lagi, sehingga Momo terikat dengan dosa. Apa itu dosa? Ya, dosa adalah tidak taat kepada Allah, dan kita manusia akhirnya terpisah dari Allah karena dosa. Dan upah dosa adalah apa? Upah dosa, tahu? Upah dosa itu bukan barang berharga, bukan barang yang cantik, bukan barang yang megah, bukan barang yang bagus, tapi upah dosa adalah maut, dihukum ke dalam neraka. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Ia mau tinggal dalam hati kita, tapi kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Kita mau meninggalkan semua yang tidak baik. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan Yesus, memberikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Jangan berbohong lagi, jangan mencuri lagi, jangan berkata kasar lagi. Nah, Tuhan berkata, maukah kita membuat Tuhan senang? Jika mau, mari berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Momo akhirnya mengerti bahwa apa yang Momo telah lakukan selama ini sangat merugikan Momo sendiri. Momo kemudian berdoa mohon ampun kepada Tuhan Yesus karena dia tidak taat akan perkataan mama dan papanya, dan dia berjanji untuk menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua lagi. Momo kemudian mulai membaca Alkitab lagi dan mulai berdoa lagi. Demikian cerita sekolah minggu online kita hari ini. Sikap patuh dan taat akan mendatangkan berkat. Tante Noni punya 2 ayat hafalan yang terbagi 2. Nah, nanti yang untuk kelas Batita, Indria, dan Pratama, dan yang kedua untuk kelas Madya dan Tunas Remaja. Mohon dihafalkan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Kita nyanyi lagu Sayonara, kemudian kita berdoa ya. Saling dada-dada ya. Ada yang tangan ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Angkat tangan dong. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa
kasih, buat sukacita, buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami rindu dalam waktu yang tidak lama lagi kami boleh kembali ke sekolah minggu. Kami rindu bertemu dengan teman-teman, kami rindu bertemu dengan tante-tante dan om guru di sekolah minggu. Tuhan tolong kami ya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom.